Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia memprotes kenaikan uang kuliah tunggal yang melonjak tinggi. Di Riau, Sumatera Selatan, sedikitnya 52 orang calon mahasiswa baru Universitas Riau terancam tidak bisa kuliah lantaran mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT. BEM Unri saat ini sedang melakukan pendataan calon mahasiswa baru dan mencari fundraising atau penggalangan dana. Dapatkan itu di hari Jumat kemarin, terakhir itu ada 52 orang calon mahasiswa baru yang mengkonfirmasi lewat WA kepada kelembagaan BEM Universitas Riau tidak akan lanjut pembayaran UKT, dalam artian tidak lanjut lagi sebagai mahasiswa baru. Itu 52 orang yang sudah fix tidak akan lanjut. Namun kondisinya masih kita terus update karena hari ini terakhir pembayaran UKT sampai nanti malam. Dan memang di luar dari itu ada lagi tambahan seratusan calon mahasiswa baru yang masih terkendala verifikasi. Dalam artian mungkin secara penetapan atau pengelompokan UKT tidak sebanding dengan penerimaan ekonomi keluarga. Sementara itu di Universitas Jenderal Sudirman, Jawa Tengah, sebanyak 107 calon mahasiswa belum melakukan registrasi hingga batas waktu yang telah ditentukan. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unsut mengatakan pihaknya memang belum mendapatkan data lengkap berapa banyak jumlah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi atau mengundurkan diri dengan alasan tingginya biaya UKT. Namun, sudah ada yang melaporkan kepada dirinya jika ada calon mahasiswa yang mundur akibat tidak mampu membayar biaya UKT. Sejauh ini yang bisa kita dapatkan laporannya, karena hari ini adalah hari terakhir registrasi online walaupun diperpanjang kembali, kita sudah ada mahasiswa yang mana memang memilih untuk mengundurkan diri karena ya dampak dari UKT ini gitu loh. Penghasilan orang tuanya berapa, tanggungannya berapa, tapi mendapatkan UKT yang menurut dia juga besar gitu loh, masih di luar dari kesanggupan orang tuanya, seperti itu Mas. Bersumber dari Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017, dasar penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi, antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai. Kami contohkan, rentang uang kuliah tunggal kelompok 1-5 tahun ajaran 2024-2025 per semester sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Di Universitas Indonesia mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Diponegoro mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Universitas Gadjah Mada jika bersubsidi 100% Rp0 sampai maksimal Rp30 juta. Menanggapi protes uang kuliah tunggal, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Cici Sri Cahyandari berdalih bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional. Cici juga menyatakan pendidikan tinggi bukan wajib, melainkan pendidikan tersier atau tertiary education bersifat pilihan. Ini teman-teman sekalian, kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Mahalnya uang kuliah tunggal berpotensi menurunkan jumlah lulusan perguruan tinggi. Padahal sebelumnya, pemerintah sempat meminta jumlah penduduk Indonesia berpendidikan ditingkatkan. Kenaikan uang kuliah tunggal perlu dikaji serius oleh berbagai pihak. Jika pemerintah salah langkah, bisa merugikan calon penerus bangsa. Dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bisa jadi hanya angan belaka. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, uang kuliah tunggal atau UKT yang naik membuat sejumlah mahasiswa di Indonesia menjerit. Tak heran, beberapa kampus bahkan ada yang menggalang dana. Namun di sisi lain pemerintah menyebut pendidikan perguruan tinggi atau kuliah merupakan tertiary education, artinya tidak wajib. Lalu apa solusinya? Kami akan bahas di Sapa Indonesia pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Bung Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama Deputi 4 Kantor Staf Presiden, lalu juga Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ke Bung Ali dulu deh. Bung Ali sebagai penghuni istana nih, saya pengen tahu sebenarnya permasalahan ini pernah dibahas atau ada di meja presiden nggak sih?
Ya, terima kasih. Selamat Ya, pagi, salam sehat untuk semuanya. Kemudian kepada Bang Saruda dan teman-teman lain semuanya. Tidak ada satu urusan atau perkara yang terjadi di Republik ini tidak mendapatkan perhatian dari Presiden. Itu kata kunci yang harus saya sampaikan lebih awal. Makanya kemarin ketika saya ditanya terkait dengan masalah UKT, saya memberikan jawaban bahwa mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden dan kemudian membicarakan ini dengan para pembantu beliau yang menangani pendidikan, riset, dan teknologi. Tetapi jangan lupa bahwa pengelolaan perguruan tinggi nasional di negara kita ini tidak lepas dari regulasi, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Sehingga mari kita lihat khusus pada penanganan masalah pendidikan UKT ini kan ada pada kementerian. Dan karena regulasilah maka perguruan tinggi nasional dengan berbagai status-statusnya itu semua diatur secara komprehensif di dalam undang-undang. Termasuk yang saya sebutkan tadi adalah peraturan pemerintah dan lain-lain. Sehingga tidak saja melihat perkara ini kemudian serta-merta kita itu tiba-tiba menjadi malaikat yang jatuh dari langit turun ke bumi. ya, Tidak ada satu proses, tidak ada satu regulasi, tidak ada satu bentuk pelaksanaan termasuk seperti hari ini yang terjadi tanpa pernah orang melakukan satu kontrol terhadap kebijakan atau keputusan-keputusan yang dilakukan, termasuk diantaranya menyangkut UKT. Jadi saya mau katakan bahwa ini menjadi perhatian Bapak Presiden dan mudah-mudahan masing-masing perguruan tinggi nasional, perguruan tinggi negeri itu bisa juga melihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada tanggung jawab perguruan tinggi nasional itu sendiri. oke. Gitu. Kalau sudah jadi perhatian Presiden, ya sekarang kan ini kita lihat biasanya bulan-bulan sekarang ini mau perekrutan ataupun penerimaan mahasiswa baru, tentu saja nanti akan butuh biaya lagi. Solusi jangka pendeknya dulu deh, Bung Ali, dari pemerintah kira-kira apa nggak yang sudah dibahas saat ini? Iya, ini kan seperti kita tahu bahwa perguruan tinggi nasional itu kan dalam regulasinya diatur dalam 3 status. Umpama seperti perguruan tinggi nasional berbadan usaha ya BH, badan hukum, sorry. Ya. Itu secara independen dia mengatur tentang keuangannya, tentang statusnya, tentang keuangan, programnya, dan lain-lain. Ada lagi yang disebut dengan perguruan tinggi nasional, apa itu, badan layanan umum atau gimana lah gitu. Kemudian yang ketiga itu perguruan tinggi yang memang dikelola di kementerian. Itu semua ada regulasinya. Jadi tidak serta-merta kalau ada hadapi persoalan-persoalan seperti ini, kemudian umpama seperti sekarang, saya beberapa dari kemarin larinya ke istana. Please, semua perkara-perkara ini betul menjadi perhatian pemerintah, betul menjadi perhatian. Tentu saja Bapak Presiden, umpama seperti 4 hari lalu, kemudian bertanya kepada Mas Nadiem, bicara juga dengan Pak Muhadjir Effendi, bagaimana, apa yang langkah-langkah yang dilakukan dan seterusnya. Karena apa? Semua rektor yang ditunjuk, semua rektor yang dipilih, semua rektor yang memimpin sebuah perguruan tinggi nasional itu mekanismenya ada, prosesnya juga ada. Jadi mari kita bahas bareng-bareng. Ada anggota yang terhormat dari parlemen, kemudian saya tidak tahu abang satu lagi dari biar kita bahas sama-sama supaya menjadi perhatian juga oleh masyarakat tentang masalah UKT ini. Begitu Kompas TV. Oke, saya paham kalau memang ini jadi perhatian, tapi yang jadi masalah sekarang sudah protes ke sana kemari, termasuk juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kok nggak bergeming gitu, seolah tidak bergeming. Nah, Mas Nadiem sendiri sebagai menteri juga sampai detik ini sepertinya belum memberikan solusi terbaik untuk permasalahan UKT yang melambung begini, begitu loh, Bang Ali. Itulah yang tadi saya bilang bahwa kalau terjadi pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum,
maka setiap perguruan tinggi negeri itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menata dirinya, mengatur mahasiswanya, bagaimana biayanya, bagaimana segala macamnya. Karena dia tidak mungkin juga bisa berjalan tanpa ada regulasi yang mengatur mereka. Nah, kalau nanti ada perguruan tinggi negeri yang gagal, ya, saya dengar tadi itu prolognya itu ada mahasiswa yang mungkin dia mendaftar, kemudian dia tidak bisa lagi masuk karena biayanya begini dan begitu. Nanti kita lihat dalam 2-3 menit ini bagaimana pembahasannya, karena termasuk di dalamnya adalah, alhamdulillah ini ada DPR. Tentu saya yakini benar bahwa Mas Huda ini pasti yang menangani pendidikan di parlemen, jadi pasti akan tahu dan mengerti gitu. Ya, ini juga jadi kita harapkan juga dari DPR, karena kalau memang kita sebagai rakyat saja belum sempat berdialog begitu ya dengan menterinya atau dengan Kementerian Pendidikan, ya saya ke Mas Huda nih, Mas Huda sebagai Ketua Komisi 10 Perwakilan Rakyat begitu, ini juga bagaimana menyelesaikan masalah ini, terutama berdialog dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sebelum Anda jawab, saya kenalkan dulu di studio sudah hadir Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji. Nanti saya akan minta perspektifnya juga dari Anda, Bung Ubaid. Saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, tadi kalau kita sendiri sebagai masyarakat kesulitan untuk berdialog, berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama untuk masalah UKT yang semakin mahal dan tidak terjangkau, terutama untuk masyarakat kecil. Apa yang upaya yang Anda lakukan sebagai perwakilan rakyat di parlemen, Mas Huda? Terima kasih, Mas. Ya. Bang Ali, terima kasih, Mas Ubed. Sebenarnya ada banyak substansi ya yang bisa kita diskusikan. Tapi sayangnya setiap kali saya hadir di stasiun TV, temennya Bang Ali tidak pernah hadir. Itu masalahnya. Hatta di dirjennya misalnya gitu, atau Prof. Cici yang memberikan statement kontroversi. Tapi intinya saya ingin masuk pada substansi ya, supaya perdebatan kita fokus. Ya. Yang pertama, Komisi 10 sudah mengambil sikap menyangkut soal ini ketika Kemendikbud melalui Prof. Cici lepas tangan. Saya menyebutnya lepas tangan ketika beliau menyampaikan bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education. Jadi kira-kira pemerintah tidak wajib ngurusi perguruan tinggi, pendidikan tinggi, karena itu bukan wajib belajar 12 tahun. Ya. Menurut saya itu fakta yang faktual hari ini, bahwa sikap pemerintah kira-kira ingin lepas tangan menyangkut soal isu kenaikan UKT ini. Karena Kemendikbud melalui Prof. Cici merespon, menempatkan pendidikan tinggi sebagai tersiari pendidikan di saat merespon UKT ini gitu. Jadi saya protes keras cara pandang begini, apalagi pejabat Kemendikbud itu mewakili representasi rumah besar pendidikan kita, Kemendikbud, yang semestinya bersikap tidak semacam itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Komisi 10 sudah tegas. Kita minta semua kenaikan UKT dibatalkan. Apapun konsekuensinya, itu yang pertama. Yang kedua, kita minta semua mahasiswa yang mengalami kesulitan karena kenaikan UKT ini untuk dipastikan tetap bisa kuliah. Karena mereka tidak tahu sama sekali kalau ada skema kenaikan UKT dalam perjalanan studi mereka. Sangat mendadak banget. Ini kebijakan yang sangat sembrono. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita minta Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mengatur terkait dengan indeks biaya pendidikan kuliah, dan di dalamnya menjadi payung yang akhirnya pihak rektorat memutuskan berani menaikkan UKT untuk dicabut secepatnya. Nah, itu yang kita sampaikan. Dan yang keempat, Komisi 10 sudah bersepakat, sudah berjalan seminggu ini membentuk panja pembiayaan pendidikan untuk memastikan bahwa mandatory spending 20% anggaran pendidikan kita yang setara tahun ini 665 triliun itu betul-betul dipastikan skema pengelolaannya dan indeks pembiayaan pendidikan kita lebih konkret dan jelas ke depan. Karena kami meyakini, Bang Ali, kalau dari 665 triliun,
itu yang hari ini dikelola oleh Kemendikbud hanya 85 triliun. Dari 85 triliun lalu yang menjadi BOP perguruan tinggi negeri kita itu hanya 35 triliun. Kami sudah lama sebenarnya menyuarakan ini. Nah, kita ingin, kita tahu ada keterbatasan ruang fiskal kita. Tapi kita ingin pemerintah menempatkan posisi pendidikan sebagai prioritas. Nah, kalau tahun ini baru 85 triliun yang dikelola oleh Kemendikbud, kita minta paling tidak 250 triliun untuk Kemendikbud ke depan. Artinya beberapa isu substansial menyangkut soal isu pokok pendidikan bisa kita tuntaskan. Nah, yang terakhir, Mas, saya perlu update. Pagi ini kami memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, jam 10 pagi ini. Kami ingin memastikan apa yang sudah menjadi keputusan komisi terkait dengan 3 hal itu menjadi kesepakatan dalam raker hari ini. Kalau tidak, saya kira kita akan dituntut oleh sejarah bahwa sebagaimana disampaikan pejabat Kemendikbud, memang pemerintah atau Kemendikbud lepas tangan terkait dengan pendidikan kita. Ini kita belum ngomongin soal substansi, soal partisipasi kasar kita yang masih jauh dibanding negara-negara yang lain. Nah, kalau sudah partisipasi pasar sudah paling rendah, kok malah ada cara pandang dari pihak Kemendikbud yang seolah-olah tidak menjadi prioritas soal pendidikan tinggi kita. Ini yang akan saya tanyakan, cara pandang yang seperti ini oleh pejabat Kemendikbud, memandang bahwa ini tidak wajib alias tersier gitu, Mas Ubaid. Apa menurut Anda motivasi seorang pejabat Kemendikbud mengatakan hal ini di tengah polemik UKT yang saat ini semakin pelik, semakin mahal dan menjerit mahasiswa yang sekarang yang justru ingin berkuliah menuntut ilmu? Bagaimana pandangan Anda? Menurut saya ini bukan jenis slip of tongue atau salah ucap. Ini intensinya sudah jelas begitu ke arah sana. Ini jelas soal paradigma, ini soal cara pandang, dan ini memang kebijakan yang sedang dilakukan oleh Kemendikbudristek gitu ya. Bahwa pendidikan ini tertiary education, pemerintah nggak wajib membiayai. Karena itu kebijakan kampus merdeka di salah satu episodenya itu mendorong PTN-PTN ini yang mulanya 80-90% itu dibiayai oleh negara, didorong untuk berubah menjadi PTNBH gitu. Nah, ketika PTN-PTN ini menjadi PTNBH, maka otomatis pembiayaan yang dulunya itu 80-90% itu disupport oleh pemerintah, Kemendikbudristek, hari ini itu harus ditanggung sendiri oleh PTNBH gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika PTNBH tidak punya sumber lain selain UKT gitu kan, maka bisnis UKT inilah dijadikan lahan bisnis di kampus gitu. Kita komersialisasi pendidikan artinya ujungnya. Iya, jadi kampus menjadi lahan bisnis dan satu-satunya bisnis yang tidak mungkin merugikan kampus dan pasti untungnya adalah bisnis melalui skema UKT gitu. Itu pasti menguntungkan gitu. Karena itu tadi Mas Huda dari DPR sudah menyinggung soal Permendikbud nomor 2 2024. Ini memang jadi landasan penentuan SSBOPT, ya kan? Berapa besaran BKT, IPI dan seterusnya gitu ya. Tetapi Permendikbud 2 2024 ini juga bagian dari kelanjutan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Yang dimana undang-undang itu mendorong PTN-PTN ini menjadi PTNBH gitu. Nah, apapun kebijakannya di bawah selama Undang-Undang 12 2012 ini tidak diotak-atik, tidak direvisi, maka pembiayaan yang mulanya 80-90% itu dibiayai oleh pemerintah, lalu dialihkan ke kampus, itu pasti yang memberatkan adalah mahasiswa gitu. Apalagi Permendikbudristek 2 2024 ini kalau kita baca nggak ada sanksi gitu, nggak ada sanksi bagi perguruan tinggi yang melakukan hal-hal yang di luar ketentuan Kemendikbudristek gitu. Contoh misalnya kemarin ada klarifikasi dari Kemendikbudristek bahwa ada alokasi 20% bagi UKT golongan 1 dan 2. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu sudah diterapkan oleh kampus-kampus PTNBH? Dugaan kami belum, gitu kan.
Lah, bagaimana dengan kampus yang tidak menerapkan 20% untuk golongan 1 dan 2? Nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi. Artinya memang Permendikbud 2 2024 ini tidak memberikan jaminan kepada warga negara untuk dia bisa akses kepada perguruan tinggi. Apalagi statement Prof. Cici jelas sekali ya. Negara atau pemerintah atau dalam hal ini adalah Kemendikbudristek tidak wajib ngurusin perguruan tinggi. Ini tertiary education gitu kan. Artinya kalau Kemendikbudristek tidak wajib mengurusi, terus siapa yang ngurusin gitu kan? Ini yang jadi pertanyaan. Kemudian begini, Mas Ubaid, Anda mengatakan 80% sampai 90% ya, yang tadinya ditanggung oleh pemerintah, akhirnya diserahkan semua ke kampus begitu. Ini untuk perguruan tinggi negeri. Artinya menurut pengawasan Anda sejauh ini, perguruan tinggi negeri ini bleeding, bisa dikatakan seperti itu untuk secara finansial, sehingga mereka harus mengambil secara finansial mengambil uang dari para mahasiswa ini melalui UKT begitu. Memang kondisinya sangat bleeding. Iya, jelas. Jadi bagaimana solusinya? Ya, PTNBH itu mendorong ya kampus-kampus ketika kamu tidak punya skema pembiayaan, tidak lagi disupport oleh pemerintah, ya berbisnislah. Gitu kan. Nah, artinya berbisnislah itu dilepas untuk mencari uang sendiri begitu. Usaha profit gitu kan. Ada profit melalui jalur riset, padahal perguruan tinggi negeri ya, dengan private sector dan seterusnya. Tetapi kan itu tidak jelas menguntungkan. Satu-satunya skema yang paling menguntungkan adalah bisnis dengan mahasiswa melalui skema UKT. Itulah yang dilakukan dan menjadi bencana di pendidikan tinggi kita. Baik. Ya, Bung Ali, Anda kayaknya punya tanggapan nih. Sebelum jeda saya akan tanyakan tanggapannya bagaimana. Jangan juga kita pakai kacamata kuda kemudian memberikan penilaian yang tidak seimbang. Perhatikan baik-baik bahwa uang kuliah tunggal itu adalah sistem pembayaran. Orang tahu semua itu. Uang kuliah tunggal itu adalah sistem pembayaran biaya kuliah yang diterapkan di seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi nasional negeri dengan status tadi di Indonesia. Kan paham orang bahwa besarnya uang kuliah tunggal itu ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa. Sehingga mahasiswa yang mampu membayar akan bayar lebih banyak daripada mahasiswa yang tidak mampu. Kenapa itu diberikan oleh regulasi? Karena perguruan tinggi mampu menata itu, pembayarannya berjenjang. Jadi subsidi silang itu, anak saya sama anak Mas Huda itu bayarnya beda dengan anak nelayan, anak pasar. Kita harus lihat dalam posisi itu dengan baik supaya menjelaskan kepada. Tapi begini, Bung Ali, sebentar. Tapi tunggu, jangan Anda potong. Jangan Anda potong penjelasan saya. Supaya orang yang menonton Kompas TV juga mengerti. Itu makanya saya bilang tadi bahwa perguruan tinggi negeri berbadan hukum, perguruan tinggi negeri badan layanan umum itu juga dalam posisi regulasi yang diatur. Tidak serta-merta begitu. Jangan kita pakai kacamata kuda melihat perkara. Ya, Anda mengatakan jangan disamaratakan semua begitu ya? Iya dong. Tapi yang jadi masalah justru kelas menengah sekarang yang menjerit. Mereka dibilang tidak mampu juga tidak, dibilang mampu juga tidak. Nah, ini yang berada di tengah ini yang dengar baik-baik. Itu makanya juga saya bilang, kalau Anda menyebutkan bahwa di seluruh Indonesia protes, kasih tunjuk sama saya. Seluruh Indonesia itu seluruh provinsi mana? Kemarin masif loh demonya, Bung Ali. Sampel. Bro, dengar. Kenapa bisa IPB itu mengurus universitasnya dengan baik sampai hari ini tidak mengalami masalah? Kenapa UNJ bisa mengelola universitasnya dengan baik dan hari ini tidak ada kendala dan masalah? Tapi kenapa di universitas perguruan tinggi negeri yang lain bermasalah? Itu perkaranya. Makanya saya bilang regulasinya itu menetapkan tentang perguruan tinggi itu secara independen. Sekarang kita tanya, Mas Huda mesti bisa jawab itu. Kalau bicara itu berarti bicara tentang undang-undang. Bicara tentang penetapan anggaran pendapatan belanja negara dalam versi untuk pendidikannya. Jadi kita lihat perkaranya itu tidak boleh secara parsial, secara komprehensif gitu loh. Baik.
Saya akan tanya nanti ke Mas Huda nih. Kalau kata Bung Ali tadi, nggak semua kampus juga protes. Ada juga yang bisa mengelola UKT-nya dengan baik begitu ya, sehingga lancar-lancar saja sampai saat ini begitu. Dan ada juga yang kampus-kampus yang justru protesnya cukup keras. Nah ini ada apa sebenarnya? Di mana dispute-nya? Nanti akan saya tanyakan ke Ketua Komisi 10 DPR, Mas Saiful Huda, setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya. Ya, masih membahas biaya UKT atau uang kuliah tunggal yang mahal, terutama untuk di perguruan tinggi negeri yang justru diharapkan bisa memberikan keringanan bagi para mahasiswa untuk mengenyam pendidikan tinggi. Saya tadi ke Mas Huda sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI, Komisi Pendidikan yang ada di DPR. Tadi kalau kata Bung Ali mengatakan nggak semua kampus kok begitu. Ada juga yang bisa mengelola UKT-nya dengan baik dan tidak memberatkan mahasiswa. Tapi ada juga yang menjerit, ada juga yang sangat keras bersuara. Ini menjadi beban bagi kita semua karena ada komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi negeri kami, seperti itu kira-kira. Ini mengapa berbeda-beda dari setiap perguruan tinggi negeri? Di mana dispute-nya kira-kira kalau menurut penelaahan Anda, Mas Huda? Ya tentu analisa dan basis kebijakannya harus dilihat dari runtutan ya. Saya setuju disampaikan oleh Bang Ali, tapi harus ditempatkan pada konteks hari ininya. Oke. Jadi mayoritas kampus di seluruh Indonesia, ini kita ngomongin perguruan tinggi negeri karena yang sedang bergolak hari ini adalah protes teman-teman mahasiswa perguruan tinggi negeri. Jadi hampir mayoritas, karena kebetulan yang hadir di Komisi 10 adalah BEMSI, BEM seluruh Indonesia yang mewakili semua kampus di seluruh Indonesia. Hampir 70% kampus-kampus baik yang berstatus PTNBH maupun PTN Satker dan BLU memang pada posisi mereka mengambil kebijakan yang melampaui dari kapasitas kemampuan orang tua mahasiswa dan mahasiswa sendiri. Dan ini perlu dicatat, Mas. Yang menjerit ini adalah mahasiswa yang dulu kuliah jalur reguler. Jalur yang bukan jalur mandiri ini. Ini jalur reguler yang semestinya betul-betul posisi pemerintah dalam memproteksi. Jadi hampir pasti mereka adalah anak-anak yang tidak mampu dan dalam posisi memang harus diproteksi oleh pemerintah. Nah, betul-betul kita sayangkan karena Permendikbud nomor 2 inilah lalu saya nelpon beberapa rektor menyampaikan karena kami dikasih ruang untuk menaikkan UKT gitu. Nah, pertanyaannya begitu diterapkan kepada mahasiswa reguler itu yang menjadi persoalan serius dan efek kemudiannya adalah ketika jalur reguler aja dinaikkan UKT-nya, apa yang akan terjadi dengan teman-teman yang ada di jalur mandiri? Hampir pasti mereka juga akan mengalami kenaikan, pasti. Gitu. Nah, saat yang sama kita tahu persis bahwa dinamisnya pendapatan kelas menengah kita belum menentu. Tadi disampaikan menyangkut soal misalnya hari ini tiba-tiba kelas menengah kita jatuh menjadi kelas bawah misalnya. Itu tidak 1-2 itu ribuan profil orang tua mahasiswa semacam itu. Nah pada konteks itu, jadi sekali lagi ini kan soal kita mempertanyakan soal posisi Kemendikbud, posisi Mas Menteri Nadiem ada di mana dalam suasana kisruh protes semacam ini, dan publik menunggu itu sebenarnya. Nah karena itu satu pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan di dalam rapat jam 10 tadi nanti itu, kita akan sampaikan semua kenaikan UKT ini sepengetahuan Kemendikbud tidak, atau bahkan disetujui oleh Kemendikbud, gitu. Nah pada konteks itu penting, gitu. Pada konteks itu publik supaya penting tahu bahwa ketika ini tak diketahui oleh Kemendikbud dan bahkan disetujui terkait dengan kenaikan ini, berarti ada masalah
Ada masalah dalam cara pandang Kemendikbud mewakili pemerintah melihat persoalan ini. Nah, kita belum ngomongin soal regulasi yang disampaikan oleh Bang Ali. Ya. Tapi kita letakkan itu pada konteks bahwa pemerintah masih dikasih ruang memberikan diskresi dan seterusnya dari semua aturan yang ada. Mas Huda. Ya. Ya, Bang Ali, bagaimana? Saya mau bilang bahwa cukup periode saya DPR saja, DPR itu menjadi pemadam kebakaran. Jangan DPR itu mengulangi sejarah lama menjadi pemadam kebakaran. Saat sekarang baru Mas Huda dan teman-teman melihat itu, kemudian bicara dengan Mas Nadimnya. Tapi kan yang kita harus bicara itu tidak mungkin satu kebijakan yang dilakukan oleh rektor dan perguruan tinggi itu tanpa regulasi yang dibicarakan dan ditetapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Satu pihak yang punya kewenangan tentang pembuat undang-undang bersama-sama dengan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu melahirkan keputusan menteri untuk kepentingan perguruan tinggi negeri yang tadi kita bicarakan dengan Badan Hukum dan Badan Layanan Publik. Itu yang saya maksudkan tadi. Sehingga klasifikasi UKT pembayaran SPP bagi mahasiswa yang orang tua, kan kita tahu tuh, mahasiswa itu setelah lulus dipanggil, dicek dia punya orang tua punya gaji, rekening listrik, rumahnya, segala macam dicek. Untuk apa? Untuk menentukan apakah mahasiswa ini dia masuk pada grade atas atau tidak. Anak Mas Huda, anak Ali Mukhtar Ngabalin, ini dia masuk di grade apa bayarnya. Kampus juga tahu loh, kampus juga tahu mahasiswa mana pada level mana diberikan kewenangan kepada mereka. Itulah yang saya maksudkan dengan mari melihat perkara ini tidak secara parsial, tapi kita lihat secara komprehensif. Melalui peraturan itu tadi, undang-undang. Iya, kemarin kan dari istana saya waktu di press conference sama teman wartawan kan saya sudah bilang. Tetapi pemerintah tidak menutup mata dan telinga. Saya hakul yakin sebentar Mas Nadiem akan memberikan jawaban itu juga kepada Mas Huda dan teman-teman di parlemen. Mari Gus. Baik, ini mari kita simak dulu aturan. Saya akan bacakan aturannya. Sumber pendanaan perguruan tinggi negeri PTN dari mahasiswa dan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Dikti, begitu ya, Mas Ubaid ya. Pada pasal 88 ayat 4, pemerintah mengatur UKT prodi sarjana dan diploma di PTN agar tetap terjangkau. Ini diwujudkan melalui pemaknaan UKT sebagai tarif uang kuliah yang tidak tunggal tetapi berjenjang sesuai kondisi ekonomi mahasiswa. Lalu ada juga di pasal 89 ayat 5. Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan. Subsidi pemerintah ke PTN diberikan dalam bentuk biaya operasional perguruan tinggi negeri, BOPTN, untuk PTN Satuan Kerja, Satker, dan Badan Layanan Umum BLU, serta bantuan-bantuan pendanaan PTN Badan Hukum atau BPPTN BH. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah menurut Mas Ubaid juga semua regulasi ini sudah diterapkan saat ini dengan baik untuk tidak membebani masyarakat yang memang membutuhkan bantuan terutama untuk pendidikan tinggi? Nyatanya di lapangan, kampus nggak nerapkan. Nggak nerapkan. Apa yang disampaikan Bang Ali tadi. Mahasiswa masuk, kemudian ekonomi akan dicek, listrik akan dicek, nggak ada. Kalau itu dilakukan, maka skema UKT ini akan benar gitu. Artinya ini yang harus ditertibkan. Ya, artinya mahasiswa kalau masuk kampus dicek, oh ternyata ekonominya ada di golongan 1. Pasti dia akan masuk golongan 1. Ya, kenapa hari ini mahasiswa semuanya demo? Saya juga koreksi Bang Ali ya. Di IPB demo, Bang. Di IPB demo. Di UNJ yang disebut oleh Bang Ali tadi juga demo. Masuk demo. Gak ada yang nggak demo. Semua PTN demo, Bang. Silakan datang ke UNJ dan IPB, Bang. Demo, Bang. Saya datang ke sana soalnya. Nah, kenapa mereka ini protes? Jelas. Karena mereka merasa bahwa misalnya saya mestinya ada di UKT golongan 1. Kenapa keputusan kampus di golongan 5? Berat gitu. Artinya saya yang mestinya di golongan 2. Masuknya di kampus ternyata golongan 6. Ya berat lah ketika UKT ini yang katanya, ya kata Bang Ali juga tadi kan,
menyesuaikan dengan layar kemampuan ekonomi itu kan, mestinya kan harus pas. Nah, ketika nggak pas, ya mahasiswa pasti akan jerit. Dan itu semua PTN jerit hari ini. Dan ada ketentuan walau berjenjang tarif UKT tidak boleh melebihi BKT. Iya. Apa saat ini sudah masih sesuai BKT atau tidak? Lah, masalahnya BKT-nya ketinggian. Oke. Gitu. Bahkan ada ini juga harus ditertibkan juga. BKT. Okay. Nah, BKT itu ditentukan di Permendikbud 2 2024 yang melahirkan Kepmen 2024 juga. Dan itu plafonnya ketinggian. Karena itu yang harus bertanggung jawab adalah Kemendikbudristek. Diatur di Permendikbud. Nah, ini berarti nanti juga PR juga buat DPR nanti Mas Huda, biar ditanyakan ke Mas Dadi agar BKT ini juga plafonnya dan ketinggian. Gitu ya kira-kira. Brother, begini, saya itu punya anak hampir 1/11 yang sekolah di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Rumah kami di Makassar, rumah kami di Jakarta juga difoto. Saya ditanya, dipanggil di perguruan tinggi swasta maupun di perguruan tinggi negeri di Universitas Hasanuddin. Mereka foto rumah saya. Di Mustopo Beragama, di UNJ, mereka wawancarai. Saya dari satu kampus ke kampus, karena anak saya banyak. Itu yang saya bilang, tidak saja karena saya di kantor presiden tahu tentang regulasi, tetapi karena banyak juga anak saya, jadi saya tahu penerapan-penerapan itu dilakukan. Makanya saya bilang tadi, pembayaran UKT dan SPP itu jangan dipukul rata, Pak. Ada jenjangnya, ada tahapan-tahapannya. Siapa yang masuk girit atas, menengah, bawah, bahkan berapa itu pembagiannya. Mas Huda tahu itu, Gus kita ini tahu, ketua kita tahu, Ar-Rais tahu itu. Jadi tidak semua juga jangan juga dilihat ini sebagai satu perkara yang kemudian pemerintah itu tidak turun tangan, menutup mata dan lain-lain. Bukan di situ perkaranya. Tetapi setiap perguruan tinggi negeri itu ada undang-undangnya, ada diberikan kewenangannya. Bagaimana pimpinan, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengatur kehidupan independennya, otonominya. Jadi tidak serta-merta kemudian menteri itu bisa turun tangan di sana. Tunggu dulu, Bung. Karena ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya dan lain-lain. Maksud saya kenapa harus ini dijelaskan? Supaya masyarakat di Indonesia, khususnya penonton Kompas TV juga pagi ini, itu juga bisa tercerahkan. Jadi kita tidak pakai kacamata kuda melihat ini perkara-perkara ini gitu loh. Ini yang harus kita tertibkan tadi Bung Alim. Mungkin Bung Alim mengalami hal yang normal-normal saja. Tapi kita juga tidak boleh menutup kuping, menutup telinga begitu ketika ada kok tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan regulasinya begitu. Ini yang kita akan tanyakan juga nanti ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika ada pertemuan juga nanti dengan Mas Huda. Termasuk tadi Mas Huda ya, salah satunya soal plafon yang terlalu tinggi ternyata BKT-nya itu sehingga ya tidak terjangkau juga kalau memang plafonnya tinggi meskipun itu ada layer, kalau layernya tidak pas begitu dengan plafon yang tinggi juga agak sulit dan itu diatur di Permendikbud. Kira-kira upayanya sejauh ini bagaimana untuk menelaah kembali Permendikbud soal BKT ini, Mas Huda? Mas Huda. Ya, Mas Huda. Sorry. Baik. Persis. Jadi hasil evaluasi kita hampir 15 hari setelah kontroversi protes yang cukup kuat dari mahasiswa, kuncinya ada di revisi Permendikbud nomor 2. Karena di situ ada indeks dan kategorisasi yang relatif melampaui dari potensi dari tingkat kemampuan orang tua mahasiswa. Itu yang menjadi pangkal persoalan yang lalu kami putuskan di dalam rapat kami. Permendikbud nomor 2 harus direvisi. Nah, kan lalu kita ngomongin soal sebuah kebijakan dikeluarkan. Ketika Permendikbud dikeluarkan terkait dengan UKT ini, kan berarti ada background sebelumnya disampaikan oleh Mas Ubed itu. Jadi cara pandang bahwa pendidikan mahal itu hari ini menjadi cara pandang Kemendikbud gitu. Kami di DPR bahwa pendidikan itu harus murah, terjangkau, dan berkualitas. Gitu. Nah kalau cara pandang pendidikan itu mahal, berkualitas, tentu tidak sama.
apa yang tadi kita diskusikan menyangkut soal regulasi kita di undang-undang dan seterusnya. Nggak ada undang-undang yang nggak berpihak kepada komitmen penguatan transformasi pendidikan kita. Karena itu dalam undang-undang kita jelas kok bahwa posisi regulasi undang-undang kita adalah pendidikan yang bisa dijangkau, murah, dan berkualitas. Ketika ada turunan kebijakan yang berbeda dengan spirit ini, ya harus dikoreksi. Nah, pada konteks ini, menurut kami yang perlu dikoreksi adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2024 dan berbagai turunan yang lain, yang semangatnya tadi itu. Satu, pastikan ini dibatalkan dulu semuanya. Yang kedua, semua mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi tetap bisa berjalan. Walaupun sekarang sampai hari ini saya dapat laporan langsung juga dari teman-teman BEMSI, ada yang sudah menyerah dan tidak akan melanjutkan kuliah. Nah, pada konteks yang begini saya kira sekali lagi Kemendikbud harus mengambil langkah afirmasi, memanggil semua rektor untuk memastikan bahwa skema ini harus ditunda. Nah, tapi sayangnya sampai hari ini kami belum dapat kabar sama sekali langkah afirmasi yang konkret dari Kemendikbud menyangkut soal apa yang akan dilakukan itu. Sampai akhirnya kami mengundang pada pagi hari jam 10 nanti. Jam 10 nanti bisa terlihat juga ya apa jawabannya. Kalau sudah ada langkah-langkah konkret, ada jawaban yang tegas, saya kira DPR tidak akan mengambil langkah untuk memanggil Mas Menteri Nadiem. Ya, ini kalau bahasa Mas Huda tadi dikoreksi, kalau bahasa saya ditertibkan. Karena saya sepakat, undang-undang itu pasti pro rakyat, begitu. Undang-undang pasti melihat pertimbangannya kepada yang sangat ideal kepada masyarakat kecil, begitu, terutama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Tapi ya itu, pada praktiknya ada yang nakal, begitu ya, di tengah jalan ada juga yang lurus. Nah, yang nakal-nakal ini yang harus ditertibkan. Kalau bahasa Mas Huda dikoreksi, saya lebih memilih untuk ditertibkan perguruan tinggi negeri ini yang masih nakal, gitu. Terakhir, Mas Ubaid, ini Mas Huda juga nanti akan ketemu sama Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita di DPR. Ada yang ingin disampaikan ke Mas Huda untuk disampaikan juga ke Menteri Nadiem. Kira-kira apa yang paling mendasar, yang paling krusial gitu untuk masalah UKT yang masih dinilai tidak terjangkau ini? Ya, yang jelas kita dukung langkah DPR, Mas Huda dan kawan-kawan di Komisi 10 memanggil pemerintah supaya jelas nih positioningnya. Ya, kita ingin bahwa pendidikan kita itu sesuai dengan semangat para pendiri bangsa. Kenapa NKRI ini didirikan? Yaitu salah satu keinginan para pendiri bangsa ini adalah itu termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Lalu dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, ya semuanya, semua warga negara itu punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan sampai dengan perguruan tinggi. Tidak kemudian seperti pernyataan Kemendikbudristek yang mengatakan negara tidak wajib di soal perguruan tinggi. Kemudian kemarin juga Majelis Rektor juga mengatakan bahwa kita akan pastikan semua mahasiswa yang berprestasi, dia bilang berprestasi itu bisa akses ke perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nasib mahasiswa yang tidak berprestasi secara akademik? Ini juga bermasalah. Saya pikir pernyataan Kemendikbudristek dan juga Majelis Rektor ini sangat penting ya untuk digarisbawahi bahwa negara ini untuk semua. Untuk semua warga negara mau berprestasi, mau tidak ya, semua diakomodasi ya. Yang ingin kuliah itu diberikan akses. Jadi yang memang UKT golongan 1-2 silakan masuk golongan 1-2 gitu. Jadi jangan sampai ada salah gitu ya. Yang mestinya UKT 1-2 diberikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, bentuk konkret nih ya. Misalnya nih, pemerintah seringkali berbicara soal kita punya skema KIP kuliah. KIP kuliah. Hari ini misalnya total mahasiswa di Indonesia ada sekitar 10 juta mahasiswa. Lah, berapa KIP kuliah kita hari ini terserap? Sebelum lebih jauh, KIP itu apa? Bisa dijelaskan ke publik? Ini adalah skema yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa di golongan UKT 1 dan 2. Oke kan gitu. Nah, dalam Permendikbudristek itu dibilang bahwa UKT golongan 1 dan 2 itu minimal 20%. Minimal ya, 20%. Artinya kalau kebutuhannya lebih dari 20% itu harusnya dilebihkan, tidak hanya 20%. Lah, coba kita lihat data penerima KIP kuliah. Di Indonesia sampai sekarang penerima KIP kuliah dan dana yang disediakan
itu nggak lebih dari 1 juta penerima KIP kuliah, 900 sekian gitu. Nah, sementara jumlah mahasiswa Indonesia sampai hari ini itu sekitar 10 juta. Artinya 1 juta dari 10 juta itu nggak nyampe angka 10% gitu. Lalu di Permendikbud bilangnya minimal 20%. Padahal KIP kuliah 10% aja nggak nyampe. Itu kan artinya apa yang disampaikan oleh Bang Ali tadi dengan apa yang di lapangan itu nggak sinkron gitu, nggak sinkron gitu. Artinya cek UKT di lapangan golongan 1 dan 2 itu nggak terjadi gitu. Ya, terakhir Bung Ali ada pesan terakhir menutup perbincangan kita pagi hari ini. Saya mau bilang kepada UB dan kalau menyangkut apa yang tadi disebut dengan skema yang tadi disebutkan UB itu, ada 2 hal yang memang harus dijelaskan. Yang kita bicarakan tentang posisi uang semester atau apa tadi yang kita sebutkan dalam perbincangan ini terkait dengan kedudukan universitas, maka saya ingin memberikan masukan sedikit juga nanti kepada Gus Daya supaya nanti sebentar bisa klopnya dengan Pak Menterinya. Saya dengar tadi jam 10 katanya. Nanti begini, dalam posisi seperti ini menurut saya saya punya rumah besar itu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kami ini punya frekuensi yang sama. Nanti dikasih tahu supaya melihat terhadap alokasi anggaran pendapatan belanja negara untuk pendidikan yang 20% itu tadi sebetulnya bagus sekali dijelaskan oleh Gus Huda tadi, cuma lebih terperinci lagi. Sehingga apa? Setiap perguruan tinggi itu juga punya alokasi anggaran-anggaran terhadap setiap orang yang berprestasi dan setiap orang yang memiliki kualifikasi ilmu yang tinggi dengan beasiswa, dengan anggaran-anggaran yang tersedia. Jadi dalam posisi inilah ketika mahasiswa, anak-anak, adik-adik kita memprotes terkait dengan uang semester yang besar dan lain-lain sebagainya, saya juga ingin mengatakan supaya mari kita bicarakan ini. Kemudian salah satu yang paling terpenting adalah bagaimana memang universitas itu bisa memiliki kreativitas untuk bisa menyelesaikan di beberapa universitas. Beberapa. Kalau tadi yang Mas Huda bilang itu, ya tentu saja solidaritas, dia harus datang dengan satu yang sama. Kira-kira begitu. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin dari Kantor Staf Presiden, lalu juga ada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Mas Ubaid Matraji, dan juga ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Komisi Pendidikan kita DPR RI yang akan bertemu nanti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon disampaikan juga pesan-pesan hari ini, perbincangan kita hari ini yang sangat menarik dan diharapkan produktif nanti pertemuannya dengan Pak Menteri, Mas Menteri ya, Mas Huda. Terima kasih Mas Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI telah berbagi perspektifnya juga di pagi hari ini. Makasih. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu semuanya.